Kalau jadi mahasiswa cuma kuliah pulang doang, itu beneran kayak nggak dapat apa-apa. Udah, cuman ngikut pelajaran, habis itu pulang. Kita di MBKM itu juga belajar, kita berusaha cari experience sebanyak mungkin, cari relasi, karena itu pada dasarnya tujuan dari MBKM itu sendiri, Bang. Pinter itu subjektif, bener nggak? Bener. Mungkin beberapa orang ya di mata kuliah tertentu atau di mata pelajaran tertentu bagus, tapi nggak semuanya kan. Mungkin bisa jadi dia di A bagus, di B enggak. Apakah itu pintar? Katanya zona nyaman itu jebakan. Kebanyakan kita itu ngikut temen karena ngerasa nyaman. Padahal itu jebakan. Halo teman-teman, kembali lagi sama aku, Iqbal, di POV UPJ 2022 episode 3. Oke teman-teman, sekarang aku punya narasumber di POV episode 3 ini tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, di sini narasumbernya itu adalah cowok, bukan cewek lagi. Bukan bosan sama cewek, bukan. Cuma emang disuruhnya cowok, ini cowok. Nah, dia ini semester 7, udah tua. Semester 7, pro siapa dan siapa orangnya, mari kita saksikan ya. Ini dia orang. Halo Kak. Halo Iqbal. Boleh nih Kak, sapa dulu teman-teman POV di rumah. Siapa namanya? Oke, halo teman-teman POV tadi ya. Ih, keren banget POV. Kenalin, aku Jihad Muammar, mahasiswa kata Iqbal tadi semester 7. Ya, nyadar udah tua. Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Pembangunan Jaya. Mungkin itu aja kali ya perkenalan. Kan dari kemarin ya episode berikut sebelumnya itu anak beasiswa nih Kak gitu. Oke. Kak ini anak beasiswa juga atau bukan? Yeps, sama mungkin kayak sebelum-sebelumnya ya narasumber, walaupun aku nggak tahu sih detailnya siapa aja. Aku juga termasuk penerima beasiswa full, Jaila. Penerima beasiswa full di Universitas Pembangunan Jaya. Gitu. Aku juga beasiswa full Kak. Oh ya? Oh ya udah, berarti kamu ada tingkatku. Mau jadi tingkat Kakak? Boleh. Nanti daftar ya. Oke, siap. Oke. Di sini tadi aku di opening udah bilang tentang MBKM. Oke. Kan di kampus kita juga di terus-terusan ada info tentang MBKM ya. Iya. MBKM itu kayak penting banget gitu. Iya, jelas banget. Menurut Kak Jihad sendiri, MBKM itu apa sih Kak? Oke, definisi dari MBKM secara sederhana ya Bal ya. MBKM itu programnya Pak Nadiem Makarim. Beliau tahu banget nih masalah mahasiswa dan beliau itu ngebuat sebuah wadah. Jadi MBKM itu bisa kakak katakan adalah sebuah wadah yang isinya banyak banget program, gak hanya 1 atau 2, tapi kalau nggak salah lebih dari 10. Lebih dari 10 dan itu bervariasi banget. Ada pertukaran mahasiswa merdeka dalam negeri, ada wirausaha, ada riset, kemudian ada KKN tematik juga, bahkan ada pertukaran internasional, namanya itu ISMA, IISMA itu. Tadi katanya Kak Jihad terkait apa namanya MBKM, itu bisa nggak sih convert SKS? Kan Kak Jihad nih kayaknya nggak, jarang banget ya di kampus. Kayaknya MBKM terus so sibuk kali ya. Mahasiswa so sibuk ya. Iya, yang Iqbal bilang tadi itu tentang konversi SKS itu bener banget. Jadi yang ngebedain antara program MBKM sama program yang lainnya, program biasa itu, kalau di program MBKM ini kamu bisa convert SKS sampai 20 SKS, bahkan bisa kemungkinan nggak masuk kelas di 1 semester alias skip semester. Tapi bukan berarti nggak ngapa-ngapain ya. Jadi gini, misalnya kayak satu program nih, magang bersertifikat, salah satu program MBKM, nanti kamu bisa convert di mata kuliah semester 7. Nah, di semester 7 kamu nggak perlu lagi masuk. Karena apa? Karena udah dapet pengalaman sama pelajaran yang ada di program MBKM tersebut. Jadi gitu Bal. Jadi walaupun nggak masuk semester, jadi pada dasarnya pelajaran yang harusnya dipelajari di semester 7 itu diharapkan sudah didapatkan di program MBKM itu, gitu. Tapi kan semester 8 otomatis skripsi kan? Nah, skripsi sebelum kita sidang dan lain sebagainya kan harus mempersiapkan tuh kayak presentasi.
Kalau misalnya emang di MBKM juga diajarin kayak gitu? Oke, MBKM sendiri yang kayak aku bilang tadi ya Bal ya, kan beragam banget. Ada juga MBKM riset. MBKM riset itu pada dasarnya kayak skripsi juga. Jadi ibaratnya apa ya? Kita tuh udah dipelajari hal-hal tentang riset di MBKM tersebut, Bal. Jadi balik lagi ke orangnya, nanti aku juga bakalan ngasih tips tentang MBKM itu. Yang pertama kali harus kamu perhatikan itu, pastikan program yang nantinya kalian pilih itu adalah program yang menurut kalian tepat. Gitu. Berarti MBKM kan banyak banget nih. Nah, menurut Kak Jihad kemarin nih, info-infonya dapat dari mana sih? Dari kampus doang atau Kak Jihad apply gitu? Oke, ngomongin soal info nih ya. Boleh cerita nggak sih? Boleh ya. Kakak tuh mau cerita, tapi sebelum kakak cerita tuh, kakak mau nanya Iqbal nih. Mau tanya dulu nih, kayaknya kita gantian bentar. Menurut Iqbal, jadi mahasiswa itu bosen nggak? Bosen kalau mahasiswa doang. Bosen kalau mahasiswa doang ya? Kakak juga setuju. Bosen kalau mahasiswa doang. Dulu waktu pas kakak semester 1 nih, cerita dikit ya. Waktu pas kakak semester 1 itu jujur ngalami yang namanya bosen. Karena kakak dulu masih jadi mahasiswa kupu, tahu nggak kupu? Ya, kuliah pulang. Kuliah pulang tuh ya, mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang. Itu tuh menyiksa tau. Bener nggak? Kalau jadi mahasiswa cuma kuliah pulang doang, itu beneran kayak nggak dapat apa-apa. Udah, cuman ngikut pelajaran, habis itu pulang. Terus kakak jadi mikir nih, apa ya yang bikin seru kan? Kalau semester 1 mungkin ya oke lah, masih kayak masa-masanya awal ya. Tapi ke semester 2 tetap lanjut bosan. Cuma di semester 2 kan kita kan udah mulai masuk UKM gitu kan. Tapi waktu itu kakak masih benar-benar belum terlalu terjun ke UKM. Pertengahan semester 2 dihantam pandemi. Jadinya bukan mahasiswa kupu lagi. Iya. Tahu nggak apa? Kutil. Apa tuh? Kuliah, tidur, lapar. Jadinya bukan mahasiswa kuliah pulang lagi. Kan gitu kan kita pandemi kan. Iya, buka laptop, tidur, habis itu lapar makan. Iya, udah gitu doang keseharian. Itu bosan banget, Bal. Kayak useless banget ya sih? Useless banget. Jadi awal mulanya itu kan pandemi kan, semester 2 lanjut semester 3. Semester 4 masih lanjut. Asli itu udah kayak titik jenuh banget. Sampai di akhirnya semester 5. Nah, di sini nih mulai kayak baru titik baliknya. Waktu itu awalnya nemu tentang program MBKM. Program MBKM dapatnya dari mana? Dari media sosial, Instagram. Kan aku nge-follow Kemdikbud ya. Jadi di sana mereka kayak ngasih tahu bahwa bakal ada program MBKM. Cuma waktu itu emang masih awal-awal banget sih. Jadi kayak masih belum tahu nih apaan sih program MBKM. Ya udah habis dari situ kayak mulai nih cari tahu. Kayak cari tahu MBKM itu apa. Akhirnya nemu satu program yang menurut kakak itu kayaknya menarik banget deh. Namanya PMMDN yang kakak bilang di awal tadi. Pertukaran Mahasiswa Merdeka Dalam Negeri. Iseng tuh nge-apply. Gak taunya diterima. Padahal awalnya nggak terlalu berharap banyak sih, karena belum tahu kan, maksudnya masih awam lah. Tapi habis itu kayak coba konsul ke Prodi, untungnya di kampus UPJ sendiri, terutama di Prodi Ilkom, waktu itu kayak nge-support banget mahasiswanya buat ikut. Jadi ya udah, setelah ikut ngurus administrasi yang lumayan panjang lebar, akhirnya lulus. Itu sih awal mulanya. Tapi susah gak sih apply-nya? Ribet gak? Mungkin karena kita awal ya. Jadi kalau angkatan pertama itu, ya namanya juga angkatan pertama kayak kelinci percobaan gak sih? Kayak masih tahap-tahap yang sistemnya belum terlalu jelas, masih kayak kadang disuruh minta surat ini, surat itu, ujungnya nggak jadi. Tapi pada akhirnya tetap selesai kok, buktinya selesai juga gitu. Itu berarti Kak Jihad masih sampai sekarang nggak sih MBKM? Masih di pertukaran pelajar? Kalau MBKM pertukaran pelajar mahasiswa merdeka yang dalam negeri itu cuman 1 semester, Bal. Jadi kemarin kakak langsung kasih tahu ya, kakak kemarin itu dapat di Lampung, di Unila, Universitas Lampung, yang katanya itu top 1 di Sumatera, dan itu jalan selama 1 semester gitu. Itu semua matkul?
kemarin itu waktu pas angkatan kakak di pertama itu ada beberapa sistem. Ada yang full offline, ada juga yang hybrid. Karena kakak waktu itu masih pandemi kan tahun 2020 masih ini ya, masih baru-baru puncaknya lah ibaratnya. Nah, jadi kakak memutuskan untuk mengambil hybrid waktu itu. Jadi online offline harusnya. Tapi karena beberapa kendala jadinya full online. Dan itu nggak semuanya di mata kuliah di Unila. Jadi kalau hybrid itu kemarin itu kakak ngambil 3 mata kuliah di Unila dan 1 di Universitas Tadulako, Sulawesi, sama 3 itu di kampus UPJ buat ngemenuhin maksimalin SKS gitu. Tapi jadwalnya nggak bentrok tuh. Nah itu, jadi kalau teman-teman nantinya di sini kalau ada yang mau ngambil program Kampus Merdeka, pastiin kalau manajemen waktunya itu harus bagus. Karena itu sangat-sangat berpengaruh sekali. Bentrok kemungkinannya ada. Kayak kakak kemarin itu ada 1 mata kuliah yang sebenarnya itu bentrok, tapi untungnya karena dari program studi sendiri itu bisa bekerja sama. Jadi kita kayak mengatur semaksimal mungkin, walaupun jamnya sama, tapi kita tetap ngejalanin tugas. Nggak dilewatin sama sekali. Jadi materinya dapat, tugasnya dapat. Jadinya nggak apa-apa gitu. Ngomongin tentang time management nih kak. Oke. Tadi kan kakak bilang jadwal kakak bentrok, bahkan kakak 3 univ. Betul. Iya betul. Kakak bilang juga tadi jadwal bentrok nih, bener ya? Iya betul banget. Oke. Itu kakak gimana cara time management-nya? Kakak tuh deadliners atau misalnya ini setiap hari libur kakak baru Enggak. Sebenarnya enggak seambis itu kok. Tapi nggak tahu sih orang-orang pada nganggep ambis. Ngomongin soal time management ya, jadi keinget sama temen kayak kalau ngomongin time management itu ada banyak tipikal ya. Ada tuh teman kakak yang deadliners. Bayangin kerjaan yang sulit itu 1 hari baru dikerjain. Ada yang tipikal gitu. Tapi selesai. Tapi gitu ngeluh-ngeluh sampai hampir nggak tidur. Ada. Terus ada juga yang tipikal yang gercep ya, mungkin ya kita katakan gercep aja. Baru dikasih tugas udah ngerja. Ada mungkin dulu ya kakak yang dulu gitu. Tapi waktu pas di PMDN sebenarnya kakak lebih ke tipikal orang yang schedule. Jadi gimana caranya setiap tugas, setiap kerjaan itu tuh dimasukin ke kalender, Bal. Jadi kalau Iqbal lihat nih kalender ada di iPad itu tuh isinya kayak tiap detik, tiap menit itu kayak harus ditulis nih biar nggak lupa. Karena kakak sendiri sebenarnya tipikal yang pelupa banget gitu. Jadi gimana cara bisa ngatur 3 kampus sekaligus ya gitu. Usahakan dibuat schedule. Tapi pada dasarnya balik lagi ke setiap orangnya. Karena gak mungkin dong kakak maksa setiap orang, Iqbal lu harus bikin kamu harus bikin schedule kayak kakak, kan gak mungkin dong gitu. Tapi bisa aja sih kak kalau misalnya mau dibikin schedule, tapi kan ya emang balik ke orangnya masing-masing. Betul. Jadi pada dasarnya mau dibikin schedule atau ya udah nge-flow aja, kan ada orang yang nge-flow aja kan. Iya, mungkin itu saran aja ya. Kalau schedule kan apalagi misalnya kayak di Google Calendar gitu ya, kayak jadinya dia bakalan mengingatkan. Nah, jadi kalau teman-teman yang apalagi kayak kakak nih tipikal pelupa, kalau ada schedule gitu akan lebih mudah, akan lebih tertata aja gitu. Tapi balik lagi kalau schedule nggak dikerjain, ya percuma nggak sih? Iya sih. Ya, namanya gitu. schedule kan emang betul. kita sendiri. Nah, jadi selain ada schedule, ya pastiin juga teman-teman yang ada di sini nantinya nonton juga melaksanakan schedule itu gitu sih, Bal. Itu sih yang susah sebenarnya. Melaksanakannya. Iya. Apalagi Gen Z ya, mager ya. Gitu. Nih, ngomong-ngomong tadi kan udah tentang time management. MBKM lagi deh, Kak. Kan tadi kita temanya emang MBKM kan? Aku mau nanya, kan kakak jarang di kampus. Iya. Nggak salah sih. Perasaannya tuh gimana? Kayak nggak kuliah 1 semester, ya kan? Iya, betul. Gimana perasaannya? Nano-nano ya. Bal, jangan gitu dong. Iya, kalau seneng sih ada, tapi maksudnya gini, kita tuh ikut MBKM bukan berarti kita nggak ngapa-ngapain ya, bukan berarti seru nih libur sampai 1 semester, nggak gitu. Pada kenyataannya ternyata waktu pas ikut MBKM tugas-tugasnya pun nggak kalah banyak.
Jadi mungkin kakak lupa tadi bilang ya, kalau kakak itu ikutnya 3 MBKM selain PMMDN, Pertukaran Mahasiswa Merdeka Dalam Negeri. Kakak juga pernah ikut yang kayak dia itu namanya ICA Institute. Jadi kayak itu tuh kuliah di UI, ngerasain gimana sih kuliah di UI. Sama yang sekarang lagi kakak jalanin itu magang bersertifikat. Jadi kakak di satu perusahaan selama 6 bulan magang, jadi nggak masuk lagi semester 7. Kalau ditanya gimana perasaannya, sebenarnya nggak jauh beda sih sama kayak teman-teman lagi kuliah, karena kita di MBKM itu juga belajar, kita berusaha cari experience sebanyak mungkin, cari relasi, karena itu pada dasarnya tujuan dari MBKM itu sendiri, Bal, gitu. Pengalaman yang Kak Jihat dapat tuh dari MBKM. Oke. Pasti banyak sih ya. Oke. Ya, tapi maksudnya kan ada hal-hal yang berbekas kali ya. Ya positifnya Oke. buat Kak Jihat sendiri. Oke. Tentu. Jadi gini, aku mau kasih tahu nih ke teman, kalau yang terutama yang masih semester awal maupun semester pertama, mungkin kalau semester awal belum terlalu banyak opsi buat MBKM, tapi kalau teman-teman yang udah di semester 3, 4, 5, sayang banget kalau kalian nggak ikut program MBKM, karena banyak banget hal-hal yang bisa kalian dapetin, Bal. Ini berdasarkan pengalaman pribadi ya, bukan ngarang-ngarang ya. Mungkin yang berkesan dulu ya, yang berkesan tuh ikut program Pertukaran Mahasiswa Merdeka, karena di sana itu tuh kita ketemu teman-teman inbound Unila yang itu tuh dari berbagai daerah yang kita bener-bener nggak kenal sama sekali. Jadi Iqbal bayangin aja nih, kita kayak ngalamin culture shock. Tahu kan culture shock? Jadi kayak, oh ternyata budaya mereka gini ya, Itu ada experience pertama yang kakak dapat. Experience pertama ini tuh sangat berarti sekali, karena kakak dituntut buat belajar adaptasi, toleransi, menghargai orang lain, terus kayak berusaha untuk memahami budaya yang sebelumnya kita nggak tahu. Kakak juga kaget dulu waktu pas pertama kali di Unila itu, ternyata mereka kalau salam itu nggak hanya, misalnya kalau Islam kan Assalamualaikum, habis itu mereka kayak tambah, tabi pun. Kayak salam bagi mereka. Kayak sama kayak Islam. Iya, kalau Islam kan Assalamualaikum, salam sejahtera gitu kan. Kalau mereka tambah lagi tabik pun. Terus kalau orang yang dijawabnya itu nanti bakal bales, iya pun. Nah, maksudnya kayak experience kayak gitu tidak akan kalian dapatkan ya kalau kalian cuman kuliah kupu-kupu doang atau kutil tadi. Itu bener nggak? Bener sih. Iya, kalian nggak akan dapetin itu. Jadi itu experience yang bener-bener sangat disayangkan untuk dilewati. Terus kita ada yang namanya modul Nusantara, Bal. Di modul Nusantara itu kita diajari buat memahami arti toleransi. Yang kayak kakak bilang tadi, pertama kali kita dikumpulin, walaupun online ya. Mungkin kalau teman-teman ikut sekarang udah offline, enak banget tuh. Online aja tuh kakak ngerasa enak banget, kita dikumpulin di satu grup yang isinya nggak kenal. Paling adalah 1-2 dari UPJ maksudnya. Tapi kan kebanyakan nggak kenal kan yang lainnya. Nah itu tuh kita berusaha kayak gimana caranya kita harus kenalan. Mau kamu introvert, mau extrovert, ambivert, nggak ada istilahnya. Kalau udah di inbound itu, di grup itu berbaur. Dan orang itu hampir semuanya saling menerima. Nah itu yang pengalamannya enak banget. Karena pengen dapet teman juga gak sih? Betul. Sebenarnya mereka sama kayak kita kan, yang mungkin nggak punya teman juga awalnya. Tapi bagaimana caranya, walaupun nggak kenal, kita berusaha saling kenal. Oh, dari kampus ini ya, dari kampus ini ya, oh dari kampus ini ya, gitu. Jadi saling cari relasi, itu sih. Tapi sebelum kakak ikut MBKM, ada gak sih skill tertentu yang harus dikuasai atau emang ya udah ikut aja dulu, ntar tuh bakal ngalir aja? Oke. Sebenarnya kalau ngomongin skill ini agak sedikit lucu ya, karena menurut kakak waktu pas kakak lucu. Bukan. Maksudnya skill di sini tuh karena kakak punya cerita lagi ya. Jadi ada bukan cuma satu, banyak banget teman-teman yang ikut itu sebenarnya bukan mereka yang berprestasi atau mereka yang pintar, enggak, Bal. Justru mereka yang biasa aja yang ikut. Gitu. Ini beneran loh, nggak bohong. Jadi kayak kakak kira tuh awalnya program ini tuh dibuat atau didesain buat mereka yang berprestasi, mereka yang pinter gitu kan awalnya.
Ternyata enggak. Karena pada dasarnya PMMDN sendiri yang program pertukaran mahasiswa itu yang ngikutnya 12.000 orang. Itu yang kalau nggak salah yang terpilih deh. Kalau yang nggak terpilih, yang pendaftar itu mencapai 20 lebih ribu. Tapi itu pun karena dokumen-dokumen gitu, bukan karena dia nggak qualified. Ada sih mungkin beberapa, tapi rata-rata karena dokumen. Nah, bayangin aja nih, dari 12.000 orang yang ngikut, itu berarti sangat beragam banget gak sih? Dan kalau ngomongin skill, sebenarnya menurut kakak, nggak ada skill yang benar-benar harus kamu kuasai biar baru bisa ikutin, nggak ada. Sama kayak gini, kakak berani bilang, kakak nggak percaya tentang ada orang yang pinter, sama kayak kakak nggak percaya nggak ada namanya orang bodoh atau orang malas, Bal. Nggak ada. Orang pinter tuh nggak ada. Gini. Pinter itu subjektif. Bener nggak? Bener. Mungkin beberapa orang ya di mata kuliah tertentu atau di mata pelajaran tertentu bagus, tapi nggak semuanya kan. Mungkin bisa jadi dia di A bagus, di B enggak. Apakah itu pinter? Subjektif. Enggak. Lihat semuanya bisa. Bener kan? Jangan gitu lah. jangan. Nanti banyak yang nge-dislike video ini. Jadi gitu, balik lagi ya. Jadi yang penting itu mulai aja. Kakak berani bilang mending mulai daripada nantinya kalian nyesel kenapa dulu nggak mulai. Gitu. Bisa dicerna kan? Jadi kalau ngomongin skill, ngomongin masa pinter, nggak ada. Banyak buktinya teman-teman yang ngikut PMMDN itu yang biasa-biasa aja. Yang mohon maaf ada juga yang dia nggak hebat di akademik, tapi dia public speakingnya bagus. Ada juga yang bisa dibilang ketika dia presentasi jelek, bukan jelek sih, maksudnya kurang bagus ya. Tapi ketika dia bikin video itu keren banget. Nah dari situ kita bisa melihat bahwa ternyata orang-orang itu memiliki potensinya masing-masing dan itu nggak bisa disamain. Dan program MBKM itu emang didesain agar semua orang itu bisa menggali potensinya, Bal. Tanpa harus stigma kayak kamu harus pinter dulu, kamu harus punya skill ABC dulu, baru kamu bisa ikut program ini. Enggak. Itu hebatnya MBKM. Multitasking termasuk skill gak sih? Multitasking itu menurut kakak termasuk bagian dari orangnya, kembali lagi ke orangnya. Subjektif lagi. Ada kayak kakak bilang tadi, nggak ada orang yang males atau orang yang bodoh. Pertanyaan dia mau atau enggak? Ya multitasking kalau dia bikin schedule, dia tertata rapi, itu menurut kakak udah termasuk multitasking juga kok. Dan yang terpenting mau memulai, nggak terlalu mager. Kebanyakan dari kita ini magernya itu loh, Bal. Penyakit Gen Z, bener nggak? Karena iya bener banget kan masa-masa Iya. Masih kayak gitu sih, nggak jauh. Mager dan takut. Jadi dua alasan yang kebanyakan kakak temuin ya, kenapa teman-teman terkadang males untuk ngikut MBKM itu. Pertama itu mereka mager, kayak mereka alasannya kayak nanti aku disuruh inilah itulah. Ya kalau itu mah semua orang pasti ada ngalamin capek nggak sih, tapi ya gimana caranya untuk ngemulai, ya itu yang terpenting. Sama takut, kebanyakan orang tuh berdalih kayak aku introvert, MBTI-nya introvert. Ya aku tahu di dunia ada namanya 40% orang introvert. Tapi introvert itu kan bukan penyakit, apalagi bukan gangguan mental. Dan itu bisa diobati loh. Ngobatinya gimana ya? Beradaptasi, memulai dulu. Urusan nanti ketemu tantangan atau apa ya udah ngalir aja, bener nggak? Lagi Kak, takutnya itu dari dirinya sih. Kalau kita udah berani mulai, ya udah kedepannya ngalir aja. Nih ada satu quote nih dari Pramudia Anantatur. Pramudia Anantatur pernah bilang gini, Bal. Kalau terpelajar itu sudah adil sejak dalam pikiran, apalagi perbuatan. Maksudnya apa? Jadi kalau seandainya kita udah adil nih pikiran, maksudnya kita udah mau mulai dulu nih, perbuatan itu juga akan ngikut. Gitu. Jadi kalau pada dasarnya kita udah mager duluan, ya udah kedepannya pasti nggak akan jalan. Tapi ya gitu, maksudnya nih, misalnya dari orang introvertnya, terus tiba-tiba dia mau mencoba jadi extrovert. Kan orang-orang yang lain nih, orang-orang lain pasti berpikir,
Ini orang kenapa gitu kayak. Jadi kita yang introvert jadi mikir ya salah nih kayak mau jadi orang extrovert. Kayak gitu jadi kesannya takutnya tuh bukan sama diri sendiri tapi takut karena dari orang lain yang impact ke kitanya. Nih, sebenarnya orang introvert itu bukan berarti orang yang nggak bisa bersosialisasi ya. Beda loh. Itu kalau orang yang nggak bisa berkomunikasi atau bersosialisasi ada lagi namanya. Tapi kalau seandainya yang kita ngomongin introvert ya, yang 40% orang di dunia rata-rata mengalami itu. Mungkin bisa jadi Iqbal sebenarnya introvert atau bisa jadi kakak juga sebenarnya introvert. Iya, introvert banget. Iya. Tapi gini, ya namanya kalau kamu introvert, kita ngomongin kalau introvert, selama kita bisa bersosialisasi, itu udah cukup sebagai modal awal. Kalau capek, kalau butuh istirahat, butuh sendiri, itu normal. Itu normal. Bahkan kakak sekalipun walaupun misalnya ya sering kayak kegiatan di luar, sering ketemu banyak orang, tapi kan kayak kita butuh nggak sih istirahat kalau udah capek? Ya butuh. Nah pertama itu tanamin dulu mindset yang kayak itu tuh hal yang normal. Bukan berarti gara-gara introvert nih nggak bisa ikut MBKM program ini karena nanti bakalan ketemu banyak orang lah, dituntut untuk sosialisasi. Enggak, bukan itu. Terkadang kita terlalu pesimis terhadap diri sendiri, Bang. Padahal kita itu punya potensi yang luar biasa. Kayak kakak bilang tadi, misalnya introvert bisa lo sosialisasi, itu udah modal yang cukup banget. Udah cukup. Selama berani aja nih kenalan, berani cari relasi, koneksi. Nah itu tuh akan sangat bermanfaat. Bukan untuk sekarang, untuk kedepannya. Gitu. Jadi kayak program MBKM, sayang banget kalau nggak diikutin. Karena kayak kata kakak tadi, orang introvert sekalipun kalau udah terjun nih ke MBKM bisa jadi dia beradaptasi. Bisa jadi dia berusaha untuk memaksimalkan potensinya sehingga yang tadinya dia berpikir bahwa dia introvert jadinya enggak lagi gitu. Tapi setiap semester tuh ada nggak sih MBKM? Ada, tentu ada. Itu maksudnya diinfoin terus-terusan atau tertutup? Jadi untungnya kalau di UPJ ini, di Universitas Pembangunan Jaya itu kakak lihat info tentang MBKM itu jalan terus. Lewat Outlook mungkin boleh dicek, lewat email, lewat Instagram, lewat dari pemberitahuan program studi itu ada. Menyesuaikan dengan timeline dari pemerintah. Gitu Bal. Kayak kemarin kalau nggak salah sekarang udah buka angkatan, kakak lupa 2 atau 3 untuk pertukaran mahasiswa merdeka dalam negeri. Nah itu infonya jalan terus dan menurut kakak untuk sistem yang sekarang kayaknya udah semakin jauh lebih baik gitu. Jadi kayak kalau teman-teman dapat info, coba baca-baca aja dulu. Sayang banget untuk dilewatin gitu. Padahal itu peluang banget ya buat kita. Peluang banget buat ngembangin potensi diri. Kapan lagi gitu ada program dari pemerintah? Betul, dan dibayar lagi. Dibayar loh teman-teman. Iya, yang penting cuan. Padahal nih ya, kalau ikut yang program-program gitu tuh kalau kakak sih mikirnya pengembangan diri dulu. Walaupun ya masalah cuan sih ada, tapi bukan yang pertama. Ya nggak munafik lah ya. Ada kok, ada gitu. Cuan penting lah ya. Cuan penting sih. Penting sih. Kedua lah. Mau diduain untungnya cuan nih. Boleh. Gitu. Kajian. Kan kajian pasti nggak cuma MBKM doang kan. Iya, apanya nih? Kegiatannya, oke. Nggak ambigu kan? Iya, enggak. Oke. Nah, kegiatan selain MBKM itu apa sih kajian? Oke, kegiatan selain MBKM ya. Dulu ketika kakak ikut MBKM ini, selain jadi mahasiswa kayak umumnya, waktu pas ikut PMMDN sempat juga jadi duta bahasa Bangka Belitung. Waktu itu, kemudian selain duta, sempat juga ikut student ambassador di Universitas Pembangunan Jaya gitu. Paling itu sih, sisanya kayak mahasiswa lain, deadline, tugas yang nggak selesai-selesai, sama ngikut kuliah, udah gitu aja. Jangan ditambah lagi. Kenapa tuh? Capek. Organisasi ada juga, kan duta juga organisasi loh, duta bahasa. Kalau duta bahasa itu kebetulan baru tahun ini udah region. Gitu. Berarti udah region, berarti udah. Iya udah. Yang masih lanjut sampai sekarang student ambassador, gitu. Student ambassador.
Kenapa nih ekspresinya? Keren aja gitu kan kegiatannya. Iya, sampai Saya juga banyak kegiatannya. Yang mau adu banyak kegiatan nih ceritanya. Jangan dong. Nanti podcastnya nggak kelar-kelar. jam 2 jam nanti. Iya, betul. Kayak podcast sebelah ntar. Aduh jangan. Oke. Oke, paling kelamaan nggak sih kita nih ngomong? Kayak Lumayan. langsung nggak sih Kak ke saran atau tips and Oke. triknya Kak Jihad tentang MBKM gitu? Oke. Kak Jihad. Mungkin dari saran dulu kali ya. Saran tuh mungkin masih sama sih kayak tadi. Yang penting tuh mulai aja dulu. Jangan terlalu banyak pikir. Kadang kita terlalu pesimis terhadap diri sendiri sampai lupa. Padahal setiap orang tuh punya potensi yang mungkin nggak semua orang punya. Dan di MBKM bisa jadi itu dikembangin. Sayang banget untuk dilewatin. Ini adalah kesempatan, jadi mulai aja dulu. Ada orang yang takut sama, nanti tantangannya banyak banget atau hambatannya, itu pasti ada, nggak bohong. Tapi gimana caranya kita ngelewatin tantangan atau hambatan itu yang bakalan bikin kita nantinya akan mengembangkan diri, Bang. Gitu, itu yang pertama. Kemudian saran yang kedua mungkin banyak-banyak cari tahu informasi kali ya. Tadi saran ya, cari informasi. Jadi pastiin bahwa program-program yang kalian ikuti nantinya itu adalah yang tepat. Karena gini, ada beberapa teman itu yang dia karena ngikut temennya, Bal. Ngikut program MBKM ini karena ngikut temennya. Kan tadi kakak bilang banyak tuh, ada lebih dari 10 program. Ada kewirausahaan, riset, KKN tematik, PMM dalam negeri, kemudian ada juga ISMA, luar negeri. Pilih yang menurut kalian sesuai dengan kalian. Kalau kalian ngikut temen, nanti yang berkembang teman kalian dong. Bener nggak? Yang berkembang teman kalian, bukan kalian, gitu. Tapi kan mungkin kalau misalnya sama temen jadi lebih Nah, enak ya. kebanyakan orang tuh takut keluar zona nyaman. Iya. Itu saran yang ketiga nih, ini saatnya kalian keluar zona nyaman. Itu bukan kakak yang bilang, tapi Bong Chandra. Bong Chandra itu seorang entrepreneur gitu. Dia penulis buku Unlimited World, judulnya. Dia pernah nulis tuh, dia pernah nulis gini, katanya, zona nyaman itu jebakan. Kebanyakan kita itu ngikut temen karena ngerasa nyaman. Padahal itu jebakan. Jadinya kita ngikutnya bukan karena pengen ngembangin diri, tapi karena ngerasa ada temen doang. Akhirnya ketika ada kesempatan buat hal-hal yang ngembangin diri, ya udah kita nggak maksimal, gitu, Bal. Jadi ketergantungan ya sama Betul, jadinya ketergantungan. Kalau tips, sekarang tips ya. Tadi saran, sekarang tips. Kalau tips mungkin yang pertama tuh kalian harus koordinasikan terlebih dahulu ke program studi. Ini penting banget. Jangan sampai kalian ikut program tapi prodi kalian nggak tahu. Karena ada kejadian teman kakak itu dia kayak jadi miskom. Karena itu penting, nantinya akan berhubungan dengan BRS, akan berhubungan juga dengan surat menyurat gitu. Jadi kan kalau prodi tahu, minimal prodi itu bisa ngasih saran-saran juga gitu. Kemudian tips yang kedua berkaitan dengan konversi. Nah, ini yang sebenarnya agak sedikit sulit karena kan di beberapa program itu kan beda-beda ya, maksudnya kompleks. Jadi kalian harus paham terlebih dahulu tentang sistemnya gimana. Kemudian nanti ini akan dikonversi dengan apa, jangan sampai ketika kalian konversi itu salah konversi. Karena itu bisa berakibat fatal banget. Ya namanya kita nggak masuk satu semester kan. Bayangin aja nih kalau ada 1 atau 2 matkul yang ternyata nggak bisa dikonversi, rugi banget gak sih? parah itu. Iya, takutnya nanti ada yang extend, kan itu kan rugi banget, gitu sih. Kemudian kalau tips yang ketiga, sama kayak tadi, perbanyak relasi, adaptasi, itu minimal dikembangin kemampuan adaptasi. Kemudian yang penting tuh toleransi. Karena nanti kalau di PMMDN yang aku ikutin kemarin, dia lebih fokus ke kebinekaan. Jadi gimana caranya kita dituntut untuk jangan prejudge. Jangan menilai seseorang dari covernya dulu, atau jangan cepat berprasangka buruk, karena ternyata itu penting banget loh. Itu hal-hal yang mendasar banget. Karena nantinya ketika kita bekerja sama dengan mereka,
mungkin ada beberapa culture yang menurut kita kayak, wah kok dia gini amat, cara ngomongnya kah, atau cara kerjanya kah. Tapi kita nggak boleh negative thinking dulu. Nah itu sih masalahnya kan orang-orang Betul. Indonesia itu udah negatif tinggi. Orang kayak gini. Gitu. Makanya ikut MBKM biar masyarakat Indonesia nggak negatif thinking. Harus ikut. Harus ikut sih. Mumpung masih ada kesempatan dan masih ada peluang untuk kalian semua guys. Betul banget. Ada lagi gak Kak Jihad untuk teman-teman? Mungkin itu aja sih, nanti podcastnya kepanjangan. Teman-teman juga enak melihat mukanya saya. Udah nyaman gitu. Kan tapi nggak boleh nyaman teman-teman. Itu jebakan ini kajian itu jebakan. Mungkin kalau khusus untuk itu beda. Zona nyaman itu jebakan. Zona nyaman itu jebakan ya. Ya, kata Bang Chandra. Oke, siap. Berarti udah nih Kak Jihad. Udah itu aja. Oke, terima kasih Kak Jihad. Sama-sama. Udah menyempatkan waktunya yang sangat padat ya teman-teman. Schedule. Schedule-nya keren banget sih Kak Jihad. Patut diacurin jempol gitu, Kak Jihad. Mungkin kalau misalnya ada 10-10-10-nya gitu kan. Keren banget Kak Jihad. Mungkin itu aja sih teman-teman untuk di POV ketiga episode 3 hari ini. Untuk di episode keempat berikutnya semoga kalian harus tetap nonton terus POV karena bakal tambah seru di berikut-berikutnya. Dadah teman-teman. Bye-bye.